Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil allam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiz zihab. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa lisanan wa syafatayn wa hadaynahu najdayn. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencurahkan sekuat tenaga pula meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat hafizakumullah. Salah satu bentuk perintah Allah yang harus kita laksanakan sebagai konsekuensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan dari segala hal yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam kekufuran dan kemusyrikan hingga mengakibatkan kita bisa masuk ke dalam neraka. Dalam surat Qaf ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Qaf ayat 18. Penggunaan lafaz ladaihi menunjukkan betapa dekatnya kedua malaikat yang mencatat amal manusia, yaitu malaikat raqib dan atid. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari lisan manusia tidak akan bisa lepas dari catatan keduanya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang amat besar dan salah satu ciptaan Allah yang menakjubkan. Bentuknya kecil namun mempunyai peran yang sangat besar dalam ketaatan dan kemaksiatan seseorang. Bahkan kekufuran dan keimanan seorang tidak akan bisa diketahui dengan jelas kecuali dengan persaksian lisannya. Dari lisannya, seseorang akan diketahui seberapa besar kualitas keimanannya, dan dari lisannya pula seseorang akan diketahui identitas kekufurannya. Selain merupakan nikmat Allah, lisan juga merupakan salah satu ayat-ayat Allah yang kepadanya Allah menunjukkan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan kejelekan, kebenaran dan kesesatan. Dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walisanan wa syafatayn wa hadaynahun najdayn." Lidah dan dua buah bibir dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Surat Al-Balad ayat 9 sampai 10. Lisan adalah raja atas semua anggota tubuh. Semua tunduk dan patuh kepadanya. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh akan ikut lurus. Namun jika ia bengkok, maka bengkoklah semua anggota tubuh. Nabi SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fataqulu ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Apabila anak cucu Adam masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuh akan tunduk kepada lisan. Seraya berkata, "Bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami. Karena kami mengikutimu. Apabila kamu lurus, maka kami pun lurus. Dan apabila kamu bengkok,
maka kami pun bengkok. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Seorang manusia akan bisa dimasukkan ke dalam surga disebabkan lisannya. Apabila benar lisannya, maka dia akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya bila lisannya salah, maka dia akan mendapatkan dosa. Lisan manusia bisa mewujudkan zikir, tasbih, tahlil, dan membaca Al-Quran, atau mengucapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, berbuat baik kepada manusia dan mengajak mereka kepada kebaikan. Lisan adalah salah satu nikmat Allah jika dipergunakan oleh hamba untuk kebaikan, petunjuk, dan kesahihan. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, lisan senang mengembara ke tempat yang tak bertujuan. Lahannya sangat luas dan tak terbatas, juga tak bertepi. Ia memiliki peran yang sangat besar di lahan kebajikan dan di lahan keburukan. Maka barang siapa yang mengumbar lisannya dengan bebas dan tidak mau mengendalikannya, maka setan akan mengiringnya ke dalam neraka dengan segala sesuatu yang telah dia ucapkan, lalu menyeretnya ke jurang kehancuran dan selanjutnya dijatuhkan ke dalam kebinasaan. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari tergelincirnya lisan, kecuali orang-orang yang mampu, orang-orang yang mau mengendalikan dengan tali kekang syariat, sehingga lisannya tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang memberi manfaat di dunia maupun di akhirat. Imam Abi Daud meriwayatkan bahwa suatu ketika Aisyah mengatakan kepada Rasulullah tentang Sofiyah, "Hasbuka min Sofiyatin kada wa kada, ta'ani qasiratan." Faqala laqad qulti kalimatan law mujijat bima'il bahri lama jajaztuhu. Cukuplah bagi baginda bahwa Sofia itu orangnya begini dan begini. Maksudnya tubuhnya pendek. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang bila dicampur dengan air laut, niscaya dia akan merubahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terkait dengan keharusan menjaga lisan, Imam An-Nawawi menyatakan, ketahuilah bahwa setiap mukallaf harus menjaga lisannya dari semua perkataan kecuali perkataan yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang jelas. Dan ketika perkataan itu mubah, sedangkan dalam meninggalkannya terdapat maslahat, maka disunahkan untuk menahan diri darinya. Karena terkadang perkataan yang mubah akan menyeret manusia menuju keharaman dan kemakruhan. Bahkan ini menjadi hal yang umum di dalam adat kebiasaan, sedangkan keselamatan maka tidak ada sesuatu pun yang mampu menandinginya. Jemaah Jumat hafidhukumullah, semoga dari khutbah Jumat yang singkat ini bisa mendatangkan banyak manfaat dan menjadi pengingat bagi jemaah Jumat sekalian untuk keharusan tetap menjaga lisan dan menggunakan lisan ke dalam hal-hal yang kebaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas
ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yarah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman والذين أقاموا معهدنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عبادالله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.